Tebakan kakek setengah benar. Daniel berbalik dan menatap Tuan Besar dalam-dalam. Aku melakukan banyak hal untuk mengungkapkan wajah asli Victoria di hadapan kakek. Hanya dengan membiarkan kakek melihat keburukannya dengan mata kepala sendiri, maka kakek baru akan menyadari kesalahan kakek sendiri. Tentang merasa bersalah pada Tracy dan menerimanya lagi, aku tidak berpikir seperti itu. Sebenarnya sekarang sudah tidak penting lagi apakah kakek menerimanya atau tidak. Dia bukan Tracy yang dulu, tidak membutuhkan izin dari orang lain, tapi sebaliknya, cicit kakek sendiri yang memohon padanya untuk menerima aku. Mendengar perkataan ini, Tuan Besar terdiam. Tuan Daniel, sejak kapan Anda mengetahui bahwa Nona Victoria bermasalah? Sanjaya bertanya dengan curiga. Setelah Carla diracuni, nyawanya dalam bahaya. Awalnya aku curiga pada Lorenzo, jadi aku segera pergi mencarinya untuk menyelesaikan perkara. Saat itu, Lorenzo sangat marah karena sudah difitnah dan bahkan ia menunjukkan bagaimana ia meracuni orang. Lorenzo begitu arogan, jika ia yang melakukannya, ia tidak akan pernah menyangkalnya. Karena itu, aku yakin bukan dia yang meracuni Carla. Lalu aku mengutus orang untuk menyelidiki masalah ini dan mengetahui bahwa Victoria terlibat dalam hal ini. Tapi saat itu, aku tidak punya bukti kuat yang menunjukkan bahwa dialah yang meracuni Carla. Jadi aku hanya bisa setengah percaya padanya. Sebenarnya aku bisa meminta Thomas menyeretnya untuk diinterogasi atau menggunakan hipnosis untuk memasanya mengatakan yang sebenarnya. Tapi berpikir bahwa kakek sangat percaya pada keluarga Hilton dan nanti masih harus menjelaskannya pada kakek, lebih baik mengambil kesempatan ini untuk membiarkan kakek melihat sendiri wajah ayah dan anak keluarga Hilton yang sebenarnya. Jadi aku memerintahkan seseorang untuk memasang kamera CCTV tersembunyi di rumah, lalu membawa Victoria ke rumah. Benar saja, begitu dia memasuki rumah, dia langsung merasa sombong dan semakin bertindak semena-mena. Johnson juga berperilaku sangat radikal. Pada saat ini aku sudah sangat jijik dengan mereka berdua, tapi demi memperlihatkannya pada kakek, aku tetap menahan diri. Lalu Thomas menemukan gelas beracun itu, dan mereka secara bertahap mengungkap wajah asli mereka. Ternyata begitu. Sanjaya tiba-tiba menyadari, pantas saja saya merasa Tuan aneh tadi malam. Ternyata Tuan sengaja memberitahu Victoria bahwa pagi ini Nona Tracy akan pergi, dan Tuan sengaja memprovokasi dia agar dia meracuni Nona Tracy dan tertangkap basah. Benar, Daniel mengangguk. Awalnya aku ingin menunda beberapa hari lagi sampai aku menemukan tabib Hansen, tapi dia benar-benar ingin menyakiti Tracy. Aku sudah tidak tahan lagi, jadi aku jalankan rencana ini. Pemikiranmu benar-benar jauh ke depan. Sanjaya dengan tulus mengaguminya. Sungguh melelahkan berputar-putar dalam lingkaran ini dan berakting dalam adikan seperti ini, kata Tuan Besar dengan masam. Ini adalah metode yang paling tidak aku sukai. Tapi agar kakek bisa menikmati pertunjukan ini, jadi aku hanya bisa seperti ini. Daniel menatap Tuan Besar dalam-dalam. Victoria bermasalah. Kenapa kamu tidak langsung memberitahuku? Tuan Besar bertanya dengan marah. Kamu mempertaruhkan nyawa Carla. Memang. Berbicara tentang ini, Daniel merasa sedikit menyesal. Meskipun perencanaanku sangat sempurna, tapi tetap ada kesalahan yang hampir membunuh Carla.
Setelah jeda, dia menambahkan, "Tapi jika memberitahu kakek, apa kakek mau mendengarkanku? Jika kakek belum melihat kejahatan Victoria dengan mata kepala sendiri, aku khawatir kakek tetap akan memaksaku untuk menikahinya." "Kamu..." Tuan besar sangat kesal, ia tidak bisa membantahnya. Berapa banyak keuntungan yang diperoleh keluarga Hilton dari keluarga Whelan selama beberapa tahun ini. Kakek benar-benar tidak tahu. Johnson memanfaatkan kepercayaan kakek. Diam-diam menghasut kakek agar kedua putrinya menggodaku, dan kakek selalu mempercayainya. Kakek tidak percaya pada perkataan cucu sendiri, malah mempercayai perkataan orang luar. Aku tidak tahu apalagi yang bisa aku lakukan untuk meyakinkan kakek tanpa membuat kakek kesal. Hanya cara inilah yang terpikir olehku. Daniel berkata dengan sangat tak berdaya. Tuan besar tidak bisa berkata-kata lagi. Masalah memang terjadi seperti itu saat Daniel berdebat dengannya dan terus membantahnya. Dia memang tidak pernah mendengarkannya, malah sangat mempercayai Johnson. Karena itulah banyak permasalahan yang muncul. Ada satu hal lain yang mungkin belum kakek ketahui. Daniel berkata dengan suara rendah, 2 tahun lalu, orang yang menyerang Tracy di Thailand, yang membunuh Bibi Juni adalah Linda, dan orang yang mengarahkannya dari belakang adalah Devina, putri kakek. "Apa kamu bilang?" Mata tuan besar terbelalak keheranan. Ini tidak mungkin. Kenapa mereka melakukan ini?" "Buktinya sangat kuat. Aku sudah menyerahkannya semuanya pada polisi." Daniel mengerutkan kening padanya mengenai alasannya. Kakek tanya saja pada putri kakek sendiri. Dia tidak hanya membunuh Tracy di Thailand, tapi juga menyuruh orang untuk menculik Carlos. Tracy lah yang menyelamatkan Carlos. Demi memaksa Tracy maju bertarung dengannya, Devina bahkan menembak dan melukai Kiki, juga membunuh orangku. "Tidak. Ini tidak mungkin." Tuan besar tidak mempercayainya. "Bibimu memang sangat ambisius, melakukan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dia tidak akan menyakiti orang-orangnya sendiri." Seluruh kejadian itu terekam di kamera dashboard mobil. Daniel menyerahkan tablet kepadanya. Jika tidak percaya, kakek bisa melihatnya sendiri. Selain itu, kakek juga bisa tanyakan langsung pada ketiga anakku apa yang mereka lihat saat itu. Tuan besar menyalakan video yang terlihat beberapa adegan. Dia benar-benar terpana. Wajahnya menjadi pucat pasi, lalu memegang dadanya yang sakit dan hampir jatuh dari kursi roda. "Tuan." Sanjaya buru-buru memberikan tuan besar obat. "Aku tahu. Aku seharusnya tidak memberitahu kakek hal ini sekarang." Daniel melihat ekspresi sedih tuan besar dan merasa agak tidak tega, tapi dia tetap berkata dengan tegas, "Tapi aku harus mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, kakek tidak akan pernah mengerti. Sudah berjalan ke arah yang salah. Daripada mengawasiku, lebih baik kakek menghabiskan energi ini untuk Bibi, mendisiplinkannya dengan baik. Mungkin bisa menghindari banyak bencana baginya." "Sudahlah Tuan Daniel, jangan bicara lagi." Sanjaya buru-buru menghentikannya. Jantung tuan besar sudah tidak tahan lagi. "Kakek, pikirkan baik-baik saja." Daniel menatap tuan besar dalam-dalam lalu berbalik dan pergi. Sanjaya meminta Bibi Nina mengambilkan segelas air hangat untuk tuan besar. Kondisinya stabil, dia buru-buru menghiburnya. "Tuan, perkataan Tuan Daniel jangan diambil hati. Kamu sudah tahu dari awal." Tuan besar menatap Sanjaya. "Apa kamu tahu semua tindakan biadab Devina? Apa kamu tahu wajah asli keluarga Hilton?"
Aku juga baru mengetahuinya baru-baru ini. Sanjaya mengerutkan kening. Nona Devina selalu keras kepala, tapi aku tidak menyangka dia bisa seperti itu. Tentang keluarga Hilton, mereka pandai bersembunyi. Baru tadi malam aku menemukan keburukannya. Aku benar-benar bodoh. Tuan besar menundukkan kepalanya karena malu, hatinya penuh dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Seperti yang dikatakan Tracy, awalnya Linda dan sekarang Victoria, orang-orang yang dia pilih untuk Daniel bahkan lebih jahat dan lebih kejam daripada yang lain, tapi dia malah memaksa Daniel untuk menikahi orang-orang itu. Tidak peduli bagaimana Daniel menolak ataupun bagaimana orang lain mencoba membujuknya, dia tidak akan mendengarkannya dan bersikeras melakukan caranya sendiri sehingga menyebabkan tragedi terjadi satu demi satu. Selain itu, dia selalu menaruh semua harapannya pada Daniel mengawasinya dalam semua hal, tapi dia lupa bahwa putrinya adalah perkara terbesar. Devina seperti bom waktu yang akan membahayakan keluarga Wellens kapan saja. Yang dia lakukan selama ini seolah-olah sedang mengikat tangan Daniel dan membuatnya menghadapi serangan dunia luar tanpa tangan dan kakinya. Sudah waktunya untuk melepaskan Tuan Besar. Sanjaya mengucapkan perkataan ini yang telah lama terkubur di dalam hatinya. Ribuan makna terkandung dalam satu kalimat ini. Ini adalah kesalahanku. Tuan Besar menundukkan kepalanya dengan sedih. Baru sekarang dia menyadari betapa banyak kesalahan yang telah ia buat dengan sifatnya yang keras kepala ini. Jika dia mengerti pada saat itu, mungkin putra dan menantunya tidak akan mati muda. Jika dia bisa mempercayai Daniel dan tidak memaksanya menghendaknya, mungkin banyak tragedi tidak akan terjadi. Dia melakukannya demi kebaikan Daniel, tapi malah melakukan kesalahan satu demi satu. Hal itu menyebabkan hubungannya dengan Tracy retak, menciptakan hambatan yang tidak dapat diatasi untuk Daniel, bahkan meninggalkan kesan buruk di hati ketiga cicitnya. Dulu dia tidak mengerti kenapa semuanya menyalahkannya dan menentangnya. Dia merasa bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk kebaikan mereka. Sedia payung sebelum hujan. Sekarang jika dipikirkan, dia benar-benar merasa benar sendiri. Di luar hujan turun seolah-olah juga mendukung suasana penyesalannya. Daniel kembali ke kamar, melepas semua pakaian di tubuhnya, mandi dan hati-hati, dan meminta Lily membakar pakaiannya. Mereka sangat waspada mencegah racun tertinggal di pakaian dan menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Tepat setelah mandi, Ryan buru-buru datang untuk melaporkan. Polisi menelpon saat dalam perjalanan Nona Victoria meninggal karena racunan. 7 lubang di wajahnya mengeluarkan darah dan meninggal dengan sangat mengerikan. Dosa yang disebabkan oleh diri sendiri tidak bisa dihindari. Daniel mengerutkan kening dan menahan emosi. Dia ingin meracuni Tracy dengan racun sekuat ini, tapi ada akhirnya dia yang meminumnya sendiri. Benar, racunnya sangat kuat. Ryan merasa takut. Untungnya Nona Tracy tidak terkena. Tapi apa Anda benar-benar baik saja? Saat itu racunnya tumpah di wajah Tuan. Tidak apa-apa, aku yakin tidak meminumnya. Sang Daniel sangat yakin dan dia merentangkan tangannya dan berkata, "Lihatlah sekarang, aku baik-baik saja kan? Jika terjadi sesuatu, seharusnya sekarang sudah ada gejalanya." Benar juga. Ryan menatap Daniel dari atas ke bawah. Memang tidak ada yang bermasalah. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Apalagi yang dikatakan polisi? Daniel bertanya. Bagaimana dengan kaki tangan lainnya? Johnson diselidiki oleh polisi karena kejahatan persekongkolan. Grup Top Sky resmi disita. Dana yang kita suntikan sebelumnya sudah dikembalikan. Ryan melanjutkan. Semuanya seperti yang Anda harapkan. Daniel duduk di sofa.
Hartono mengabari bahwa tabib Hansen telah ditemukan. Rian menuangkan segelas anggur dingin untuknya. Tabib Hansen baru saja menghubungi Nona Tracy. Setelah tahu Nona Tracy masih hidup, dia setuju untuk datang ke kota Bunaken. Hartono sudah menyiapkan pesawat khusus dan dia akan kembali malam ini. Baguslah. Daniel akhirnya menghela nafas lega. Carla terselamatkan dan wanita itu juga bisa menerima perawatan untuk menghilangkan racun sepenuhnya. Habis gelap, terbitlah terang. Semua orang kembali bahagia. Rian berkata sambil menghela nafas lega. Sekarang hanya ada 2 perkara yang tersisa, yaitu Devina dan Linda. Awasi Linda baik-baik, jangan biarkan dia melarikan diri lagi, perintah Daniel. Tenang saja, kali ini dia tidak akan bisa lari lagi karena sistem keamanan yang ketat, kata Rian. Tentang Devina, kita harus memikirkannya matang-matang. Daniel merenungkan sesuatu. Oke, kamu turun dulu saja. Baik. Rian pergi bekerja. Daniel menyesap anggur, bangkit berdiri untuk berganti pakaian dan hendak pergi melihat anak-anak, tapi matanya terasa tidak nyaman seolah-olah ada sesuatu yang masuk. Dia menggosok matanya melihat cermin dan tidak menemukan apapun yang bermasalah, tapi sudut matanya sedikit merah, mungkin karena akhir-akhir ini dia terlalu lelah. Setelah istirahat pasti akan baik-baik saja. Dia tidak banyak berpikir lalu berganti pakaian dan pergi mencari anak-anak. Daniel mendorong pintu dan masuk lalu tertegun. Carlos dan Carla sedang bermain teka-teki cisau dengan Carla. Roxy berdiri di atas kepala Carla dan Roxy, si elang milik keluarga Moore, berdiri di rak sebelah Carlos sambil menatap mereka yang sedang bermain. Saat melihat seseorang mendorong pintu, elang segera melebarkan sayapnya dan terbang dengan tatapan yang tajam dengan ganas. Daniel hendak menghindar. Roxy! Carlos berteriak perlahan. Kembalilah! Roxy memelototi Daniel, terbang kembali untuk berdiri di belakang Carlos dan terus melihat permainan mereka. Mami kalian meninggalkannya? Daniel bertanya. Mami bilang Roxy bisa melindungi kami saat Mami tidak ada di sini. Carlos mengangkat kepalanya dan menatap Daniel. Papi, mana Mami? Mami sudah pergi. Daniel mengelus rambutnya. Mendengar kepergian Mami, ketiga anak langsung sedih. Mulut kecil Carla cemberut dan hampir menangis. Carlos juga menundukkan kepalanya dengan kecewa. Kapan Mami pulang? Carlos bertanya dengan tergesa-gesa. Mami akan segera kembali. Daniel berkata dengan lembut. Setelah Papi menyelesaikan beberapa urusan, Mami akan kembali. Benarkah? Carla menatap Daniel dengan penuh harap. Tentu saja benar, kapan Papi membohongimu? Daniel mencubit pipi kecilnya. Oke, Carla, Papi pergi dulu. Hari ini akan ada pemeriksaan besar-besaran di rumah. Tetaplah di kamar dan jangan lari-lari sembarangan, oke? Mengerti? Ketiga anak mengangguk patuh. Daniel memeluk ketiga anaknya satu persatu lalu bangkit berdiri dan pergi. Carlos mengikutinya keluar. Ketika dia berjalan sampai di pintu, dia tiba-tiba bertanya, Papi, orang yang meracuni sudah ditangkap kan? Hah? Daniel tertegun. Dia tidak memberitahu Carlos apapun, tapi dia tahu. Bibi Victoria kan? Carlos bertanya lagi. Daniel berjongkok lalu berbisik, Papi sudah menanganinya. Mami tidak marah saat pergi, tenang saja. Baguslah. Carlos menghela nafas lega. Masuklah. Daniel mengelus kepala kecilnya. Carlos mengangguk. Aku akan melindungi adik-adikku. Kamu juga anak kecil, membutuhkan perlindungan seperti Carlos dan Carla.
Daniel berkata dengan lembut, lindungi dirimu dulu. Mengerti, Papi. Carlos merasa sangat tersentuh. Daniel pergi dengan tergesa-gesa. Ia hendak pergi ke kantor. Akhir-akhir ini grup Balance dan grup More sedang berjuang masing-masing dan kerugiannya sangat besar. Mereka juga terlibat dengan grup Top Sky dan kehilangan banyak uang. Hari ini lebih dari 80 triliun telah dikembalikan dan beberapa hal telah berakhir. Dia perlu mengatur ulang perusahaan. Tepat ketika dia hendak naik mobil, Lily buru-buru datang untuk melaporkan. Tuan Daniel, bunga di taman luar semuanya kering. Mungkin karena terkena racun yang tumpah di tanah saat Victoria meminum racun. Aku khawatir masih ada sisa racun di rumah. Untuk berjaga-jaga, aku sarankan agar memindahkan Tuan Besar dan anak-anak. Segera pindah ke villa Tuan Besar. Daniel segera memutuskan. Apa sudah beritahu Paman Sanjaya? Oh ya, Paman Sanjaya juga bermaksud sama dan menginstruksikan Tuan Besar untuk bersiap-siap, kata Lily. Thomas? Daniel berteriak. Iya. Thomas bergegas. Kamu antar mereka ke sana. Bawa lebih banyak pasukan. Jangan sampai terjadi masalah. Daniel menginstruksikan. Baik, aku segera kulaksanakan. Thomas segera pergi melaksanakan. Kamu periksa dengan teliti dan menyeluruh. Daniel memberi tahu Lily. Baik, Anda tenang saja. Setelah menginstruksikan, Daniel pergi dengan tergesa-gesa. Di dalam mobil Rian melaporkan. Baru saja menerima kabar bahwa berita negatif Presiden Devina tersebar di internet. Ada barang bukti dan sudah menimbulkan kegemparan. Setelah perkataan itu, Direktur Tony menelpon Presiden Daniel. Perusahaan dikepung oleh media dan orang-orang dari Biro Investigasi. Mereka datang untuk melakukan penyelidikan. Butuh kerjasama kita dalam proses penyelidikan. Bagaimana situasinya? Daniel mengerutkan kening. Seharusnya masalah Presiden Devina juga melibatkan perusahaan kita. Direktur Tony berkata dengan cemas, aku akan mewakili Anda dalam proses penyelidikan dulu. Mungkin Anda bisa pikirkan solusinya. Jangan, aku akan segera sampai. Kita bicarakan semuanya setelah aku tiba. Oke, kalau begitu, aku akan minta mereka menunggu sebentar. Setelah menutup telepon, Daniel memeriksa berita di internet. Benar saja semua kejahatan yang dilakukan Devina selama bertahun-tahun diunggah di internet. Pembunuhan, pembakaran, penyelundupan senjata, serta penipuan komersial. Berbagai kejahatan disertai dengan video foto dan beberapa bukti terperinci. Semua telah diunggah di internet, termasuk beberapa pembunuhan yang melibatkan keluarga kerajaan.